salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam saluran siri terang baru pada kesempatan ini. Saya berdoa agar Anda semua sehat, gembira dan bersukacita selalu di dalam Tuhan. Kami daripada tim Terang Baru sangat menghargai sokongan setia Anda dengan menjadi subscriber kepada channel ini. Dan yang paling penting ialah doa Anda bagi pelayanan ini. Kami sungguh-sungguh menghargainya. Saluran Terang Baru pada kesempatan ini akan membahas tentang kepentingan pertumbuhan rohani kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama merujuk firman Tuhan di dalam surat Kolose bab 2 ayat 6 dan 7. Mari kita membacanya bersama-sama. Saudara, ayat 6 dan 7 memberitahu kita bahwa Rasul Paulus mengingatkan lagi pengikut Tuhan Yesus yang ada di Kolose bahwa mereka telah menerima Kristus Yesus Tuhan mereka. Dan oleh karena mereka sudah menerima Tuhan Yesus, maka yang seterusnya, pertama, mereka perlu hidup tetap di dalam Yesus. Kedua, mereka juga perlu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Yang ketiga, mereka juga perlu teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada mereka. Yang keempat, hati mereka perlu melimpah dengan syukur. Tetapi satu hal yang mereka harus tahu, bahwa segala-galanya bermula dari hubungan mereka dengan Tuhan Yesus yang telah terbina. Dengan kata lain, mereka telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat mereka secara pribadi. Saudara, menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat secara pribadi sangat penting. Kenapa penting? Sebab tidak akan ada pertumbuhan sebelum ada kelahiran. Oleh itu, jika Anda baru pertama kali mendengar nama Yesus, atau sudah lama mendengar, tetapi belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup Anda, perhatikan kata-kata Yesus dalam Wahyu bab 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jika Anda sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, terimalah dia melalui doa Anda secara pribadi. Tuhan mengetahui kejujuran dan kesungguhan hati Anda. Saya mengundang Anda untuk mengikuti doa ini dengan iman. Mari berdoa. Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Terima kasih
karena mati di atas salib untuk mengampunkan dosa-dosaku. Aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai penyelamat dan Tuhanku. Terima kasih karena memberi hidup yang kekal kepadaku. Jadikanlah aku seorang pribadi mengikut kehendak-Mu. Amin. Perhatikan bahwa pada waktu Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda secara pribadi, dengan mengundang Dia masuk di dalam hidup Anda, pada waktu itulah Roh Kudus melahirkan Anda secara rohani. Namun, itu baru langkah pertama dalam journey atau perjalanan kita menuju kekekalan. Langkah seterusnya ialah kita perlu bertumbuh, berakar, dan berbuah. Bagaimana Anda bertumbuh secara rohani? Saya cadangkan beberapa perkara ini untuk Anda pertimbangkan dan lakukan dengan setia. Setelah memperhatikan cadangan itu, saya berdoa agar Anda diberi oleh Tuhan dengan kesabaran, ketekunan, dan kekuatan untuk melakukan apa yang telah saya cadangkan atau sarankan. Ingatlah bahwa pertumbuhan yang tidak ada hadnya ialah pertumbuhan secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Seperti umat-Mu yang ada di Kolose, saya berdoa supaya umat-Mu, saudara-saudara saya yang sempat mendengar pemberitaan firman-Mu ini, yang juga sempat mengikuti saluran terang baru ini, mereka dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Hati kami melekat kepada Yesus. Hidup kami berbuah, menghasilkan buah-buah rohani yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berkatilah mereka, lindungi mereka, dan biarlah dalam perjalanan hidup mereka seterusnya, termasuk saya sendiri, hidup kami akan terus-menerus bertumbuh. Kami semakin diubah dan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa. Saudara, semoga pengenalan kita akan Kristus bertambah mantap, sehingga kita merasakan kegembiraan dalam menjadi pengikut Kristus di zaman modern ini.
Kita jumpa lagi pada siri terang baru yang akan datang. Dan jangan lupa melindungi diri dari penularan COVID-19 dengan mengikuti semua arahan perlindungan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi.